Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Fokusnya di bab 25 dari materi Anda. Judulnya Ingat untuk Menyerah. Kedengarannya agak gimana gitu ya, menyerah. Kayak pasif atau udahan gitu aja usahanya. Mm-mm. Nah, jadi apa sih sebenarnya makna menyerah di sini? Apa iya ini soal berhenti? Kita coba bedah yuk, kenapa ini penting menurut sumbernya. Iya, ini menarik banget sih. Jadi menyerah di sini tuh sama sekali bukan soal pasif atau malas-malasan gitu ya. Sumber ini justru bilang kalau penyerahan ini bagian yang sangat aktif dari proses manifestasi. Aktif ya, bukan pasif. Betul. Ini momen di mana kita secara sadar gitu ngelepasin kendali soal detail gimana caranya sesuatu terjadi. Kita serahin ke semesta atau sumber energi ya, apapun lah istilahnya. Oh, oke. Jadi bukan berarti terus kita duduk manis aja gitu ya. Kayaknya sumber ini nekenin banget bedanya. Terus gimana caranya kita bisa tetap bertindak tapi sekaligus menyerah ini? Agak tricky ya kedengarannya. Nah, itu dia. Bedanya itu di fokus sama keterikatan kita. Kita tetap punya niat, punya tujuan yang jelas, kita juga tetap ambil langkah-langkah yang perlu, yang terasa benar buat kita, tapi kita lepasin kebutuhan buat ngatur tiap detil kecilnya. Oh, Gimana persisnya nanti hasil akhirnya tercapai? Nah, itu yang kita lepasin. Jadi kita bertindak, tapi dasarnya keyakinan, bukan cemas soal hasil. jadi masuk akal ya kenapa sumber ini bilang kalau dorongan buat ngontrol terus-terusan itu seringnya akarnya dari rasa takut. Atau keyakinan lama kita yang terbatas itu. Kita ngerasa paling tahu gitu ya, padahal ya perspektif kita kan sempit mungkin. Iya, betul. Tapi gimana sumber ini ngebedain penyerahan yang positif ini sama sikap nyerah karena udah hopeless aja gitu? Pertanyaan bagus tuh. Sumber ini jelas banget bedainnya. Penyerahan yang kita bahas ini tuh lahirnya dari keyakinan, dari rasa syukur. Bukan putus asa. Jadi ini tindakan percaya, gitu. Bahkan pas buktinya belum kelihatan. Oke. Sebaliknya nih, kalau kita ragu, khawatir terus, ngotot ngontrol, itu malah dianggap jadi resistensi, jadi hambatan buat apa yang kita mau. Wah, jadi energinya beda banget ya. Satu dari yakin, satu dari takut. Persis. Berarti kalau kita lihat, keyakinan, rasa senang, menerima, percaya, itu semua justru bagian dari penyerahan itu ya? Yang malah buka jalan? Tepat sekali. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya nih, ini soal ngasih ruang gitu loh, biar kecerdasan semesta yang lebih gede itu ikut kerja. Bisa jadi kan cara semesta mewujudkannya tuh jauh lebih oke, lebih kreatif, atau malah ajaib dibanding yang kita bayangin pakai logika kita doang. Hmm, Jadi pas kita lepasin kontrol yang kaku itu, ya kita ngelepasin resistensi. Biarin apa yang kita mau datangnya lebih gampang. ini jadi mikir nih. Buat Anda yang dengerin juga, seberapa sering sih usaha keras Anda buat ngontrol tiap detail malah jadi bumerang, malah jadi pengalang? Pernah ngalamin nggak makin dikejar makin alot rasanya? Mungkin ya itu tadi, kita terlalu fokus sama gimana caranya versi kita sendiri. Iya kan, sering gitu. Jadi malah nutup kemungkinan lain. Sumbernya pakai analogi sederhana tapi kena banget sih, kayak nyari parkir gitu. Oh iya, gimana tuh? Ya kita kan niat mau dapat parkir. Kita tetap nyetir, tetap nyari, tapi daripada stres dan ngotot harus di sini harus di situ, kita bisa lepasin aja. Dengan yakin gitu. Ah, pasti dapatlah parkir yang pas. Sama ada rasa syukur seolah udah dapat. Oke, kebayang. Nah itu contoh kecil prinsipnya. Tetap usaha ke tujuan, tapi lepasin ikatan emosi soal gimana detailnya nanti. Percaya aja sama prosesnya, sambil kita kerjain bagian kita. Ini bukan nunggu pasif, tapi bertindak dengan percaya. Oke, jadi intinya nih dari bab ini, ingat untuk menyerah itu strategi aktif ya, buat ngurangin hambatan di dalam diri kita. Bukan soal lemah, tapi soal bijak. Nggak maksain kehendak kita di tiap detailnya. Betul. Ini kayak ngebuka ruang buat semesta kerja bareng kita gitu. Jadi partner lah antara usaha kita sama aliran yang lebih gede. Yang seringnya malah nggak perlu dan nggak efektif. Nyerahin gimana caranya itu butuh keberanian juga sih, yang dasarnya keyakinan mendalam. Biar kita bisa maju lebih enteng, lebih efektif ke tujuan. Nah, sebagai penutup nih ya, ada pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau menyerah itu artinya ngelepasin kontrol soal gimana caranya, coba deh pikirin. Area mana di hidup Anda sekarang yang paling susah buat Anda lepasin genggaman kontrolnya?
Dan apa ya yang Anda bayangin mungkin terjadi kalau Anda berani sedikit aja ngendurin genggaman itu. Oke, terima kasih sudah menyimak obrolan kita.